Masih ketum yang telah memberikan keterangan di depan kita semua dengan jelas, runut, tanpa tedeng-aling-aling. Saya akan tambahkan bapak-bapak bahwa rapat Suriah itu pengundangnya adalah Rois Am dan Khatib Am saya, dan rapat itu terjadi pada hari Kamis mulai jam 5 sampai jam 10 malam. Jadi rapat paling lama Suriah itu kemarin di Hotel Aston, lantai berapa itu Gus? 25. Dalam rapat itu saya yang membuka. Setelah saya buka dengan Fatihah, seperti kita sudah jadi lazim rapat kita PBNU sampai ranting itu, kalau NU selalu dibuka dengan Ummul Quran. Setelah itu saya haturkan kepada Rois Am. Beliau berbicara pakai tulisan, ada konsepnya itu. Nah memang konsep itu isinya ya apa yang diaturkan oleh ketum tadi, macam-macam. Kemudian setelah rapat itu jam 10 katanya Pak, saya tidak ikut, ada pertemuan lagi. Tapi perlu kami aturkan di sini rawuh Kiai Nurul Yakin, Kiai Ainullah, ada Gus Nadif, betul-betul besok. Setelah Rois Am menyampaikan itu, saya pegang mic, itu Pak Nuh juga pegang mic, sama-sama pegang mic. Saya matur, ini yang mimpin rapat ini siapa? Khatib Am atau siapa? Rois Am dawuh Pak Nuh. Akhirnya ya udah, yang mimpin itu Pak Nuh. Dan setelah Pak Nuh, pertama kali yang ngacung untuk mengeluarkan pendapat itu saya matur di forum itu, mohon dengan sangat kepada forum ini, Suriah ini mengundang ketua umum, bendahara umum, dan sekretaris jenderal Pak, untuk tabayun didengarkan kita bersama semua oleh Suriah. Karena Suriah ini walaupun dipilih oleh formatur itu punya hak, kewajiban tahu kondisinya. Masa orang pengurus PB tidak tahu masalah yang terjadi? Saya bilang itu. Tapi diabaikan. Akhirnya semua berpendapat, semua diberi waktu Pak. Memang ramai sampai 4 jam Pak. Langsung saja. Terus kemudian akhirnya karena sudah 4 jam, kita juga lelah dan ada yang belum dahar, itu diputuskan bahwa ini Mbah Mu'ad juga rawuh, banyaklah yang malam ini juga rawuh. Selamat marhaban bihudurikum Kiai Abdul Ghafur yang rawuh baru saja, juga Kiai Ubaidillah Sotakoh. Ini ada yang masih di perjalanan dari Jogja. Saya teruskan bapak-bapak. Akhirnya menyepakati forum itu menyerahkan masalah ini kepada Rois Am dan 2 Rois Am, 2 wakil Rois Am. Tapi nyuwun sewu, saya akan sampaikan di sini bahwa dalam risalah itu bahwa Kiai Yahya harus mundur, dan setelah 3 hari itu tidak mundurkan diri, kemudian memutuskan memberhentikan. Ini tidak keputusan rapat Suriah Bapak-bapak. Ini perlu kami aturkan. Ini risalah yang beredar di media massa. Coba saya baca, jika dalam 3 hari tidak mengundurkan diri, rapat harian Suriah PBNU memutuskan memberhentikan. Ini tidak ada keputusan ini. Saya berani bersumpah ini. Ini ada Gus Aun, ada Kiai Nurul Yakin, ada Kiai Mu'ad Thohir, ada Gus Nadif, ini ada Gus Latif juga rawuh. Nah, ini penting kami aturkan, menambahi keterangan dari ketum tadi. Untuk selanjutnya kami minta kepada Lurah Amin, orang yang ahli dalam hal ADART dan peraturan perkumpulan, untuk memberikan keterangan apa wewenang rapat Suriah itu, seperti apa implikasinya, juga kami aturkan kepada Lurah Amin. Monggo. Saya kira saya masih berharap bahwa ada ruang komunikasi itu terjadi, sehingga memang tidak ada namanya pemecatan. Apalagi Ketua Umum Gus Yahya sudah menyatakan tidak akan mundur, karena saya kira beliau tahu bahwa di ADART juga apa yang bagian dari wewenang tertinggi Rois Am bukan termasuk pemecatan. Pemecatan itu
bisa dilakukan di MLB berdasar ADRT 50+1. Jadi siapapun yang menginginkan ketua umum diganti sebelum muktamar, ya, itu mengusulkan ada MLB, baru di MLB itu diputuskan. Karena baik Rois maupun ketua umum itu mandataris muktamar. ADRT-nya bunyinya begitu. Saya memandang ada beberapa teman yang menganggap bahwa veto, ya. Veto itu kalau di PBB terkait keputusan. Jadi kalau rapat sidang PBB memutuskan gitu kan, misal Israel harus dikasih sanksi, ya. tetapi pemegang hak veto salah satunya, misal Amerika atau Rusia atau China, salah satunya memveto, keputusan itu nggak bisa jadi goal, batal. Tetapi Amerika tidak bisa mengganti sekjen PBB, hak veto nggak berlaku untuk mengganti sekjen PBB. Dia sebagai respon, ya. Iya, itu decision, itu dalam proses. Veto itu hak yang diberikan untuk membatalkan sebuah keputusan, bukan terkait pengangkatan dan pembatalan orang. Struktur. Nah di situ. Jadi saya bicara ini pengen mengajak agar kita kan pengen semangat yang digaungkan dari kemarin ini, karena zaman yang berubah, generasi baru, anak-anaknya Mas Mantri, anak-anaknya Mas Hasan, itu kan akan menuntut kepemimpinan yang lebih rasional. Nah, kita juga berorganisasi mencoba lebih transparan dan lebih rasional. Ya. Karena hari ini kita tahu bahwa sesepuh di NU udah tinggal sedikit. Yang keramat di NU menurut saya juga tinggal dikit. Yang pasti tidak ada intensi jahat dalam pengelolaan keuangan di PBNU di periode ini. Kalau saya boleh bilang, periode ini mungkin salah satu periode yang pengelolaan keuangannya sangat transparan. Karena bahkan bukan bendahara, siapa saja bisa mengakses keluar masuknya uang. Termasuk yang sekarang sedang diramaikan itu tidak disembunyikan karena data itu dipegang oleh anak-anak keuangan. Saya aja udah tahu dari dulu. Beberapa orang sudah kita buka. Mengapa kita tidak buka secara luas? Justru karena waktu itu adalah soal kehati-hatian yang sekarang terbukti sebenarnya tidak bermasalah. Jadi, tapi lagi-lagi saya serahkanlah kepada yang sepuh-sepuh bagaimana melihat persoalan ini. Saya pribadi merasa persoalan ini tidak cukup serius untuk menjadi alasan upaya-upaya menghentikan siapapun di tengah jalan. Hari ini kan ketemu beberapa orang, mereka kan pengen tahu juga di NU itu sedang terjadi apa. Saya jelaskan begini. Tanggapan mereka apa? Ini kan urusan ramah temeh, nggak ada sesuatu yang berat sebenarnya urusan ini. Kalau dalam konteks penyebabnya sebenarnya bisa diselesaikan secara tadi duduk bersama selesai. Itu menguatkan tadi soal bahwa mungkin ada intensi yang bisa membuat ini menjadi besar, menjadikan tidak sederhana. Nah, kemudian juga begini, sebenarnya kita ini kan organisasi sudah punya perangkat-perangkat, aturan-aturan yang bisa dipakai untuk setiap ada konflik. Nah, seharusnya setiap persoalan ya dikembalikan ke situ. Aturan yang ada di NU itu bagaimana? Ya, NU bukan lagi pesantren yang kemudian bisa seenaknya begitu kan. Ada aturan-aturan, ada RT, ada pergubnya, sudah kembalikan ke aturan main yang sudah ada. Itu kan beres. Tapi di luar aturan itu, kita itu terbiasa sebetulnya mekanisme tabayun tadi. Itu bisa menyelesaikan banyak hal konflik yang ada di kita sebetulnya. Seperti saya katakan bahwa apalagi surat edaran itu, rapat harian surah itu sendiri tidak punya dampak hukum apapun terhadap jabatan saya karena tidak ada wewenang untuk itu. Surat edaran yang dikirim kemana-mana itu juga bukan surat yang sah dan diedarkan secara tidak sah, maka ya nggak perlu diperhatikan dan tidak perlu ditangkap karena itu ya tidak sah, ya tidak mungkin. Misalnya kemudian pihak manapun menganggap itu sebagai dokumen resmi, itu tidak mungkin karena tidak secara itu bisa dicek secara digital kan tidak bisa diakali ya. Nah, dan saya masih tetap dalam jabatan saya sebagai ketua umum berdasarkan konstitusi organisasi dan juga berdasarkan pengakuan dari seluruh jajaran pengurus NU di semua tingkatan di seluruh Indonesia ya.